Oke, balik lagi di channel iGadget dan sekarang kita bakal bahas TWS ya. TWS, karena kita belum pernah bahas TWS, jadi sekarang kita bakal review TWS. Dan kebetulan pas lagi browsing-browsing, rekomendasinya banyak jatuh kepada TWS ini. Jadi akhirnya saya penasaran dan coba beli TWS-nya. Apakah TWS-nya sekeren itu? Oke, yang pertama kita langsung aja mulai dari packagingnya. Jadi ini dia Soundcore R100 by Anker. Packagingnya ya menurut saya standar aja untuk harga 299.000, tapi bagus kok, warna biru muda gini. Warnanya anak muda banget. Dan untuk Soundcore R100 ini tersedia dalam dua varian warna, ada warna putih dan warna hitam. Yang kita review kali ini warna putih. Jadi packagingnya standar aja. Di depan ada tulisan All Day Play. Ini mungkin ngasih tahu kalau baterainya itu bakal awet banget ketimbang brand lain. Dan tamak samping dan belakangnya kayak gini. Ya standar aja untuk packagingnya. Dan sekarang langsung aja kita buka. Jadi waktu kita buka kayak gini langsung dikasih ini kayaknya kartu manual book dan garansi juga. Kita buka dan di dalamnya ada dua. Ini user manual dan ada warning card juga kayaknya, nanti kita bakal buka. Dan di sini langsung aja ada TWS-nya yang pasti dibungkus sama plastik bening. Oke, jadi warna putih kelihatan bersih. Itu kenapa saya pilih yang warna putih. Dan di dalamnya kita juga dapat kabel. Dan di sini kita juga dapat ini kartu garansi ya. Jadi kartu garansinya kayak gini. Ini posisinya udah dilipat-lipat gitu. Dan di kartunya juga tertera nama kita, nama pembeli, dan juga ada batas expire garansinya. Kalau di sini ini expire-nya 27 November 2024. Jadi garansinya benar-benar panjang, garansi yang di cover sama Anker. Oke, di sini kita juga dapat kabel casnya. Tentu saja kabelnya udah USB Type-C. Udah standar lah ya. Untuk TWS zaman sekarang rata-rata semuanya pakai kabel Type-C. Kalau udah pakai kabel Type-C, pastinya charging jadi lebih cepat. Oke, dan di sini kita juga dapat dua pasang ear tips yang pasti ukuran L sama S, karena yang ukuran medium udah terpasang di TWS-nya. Oke, kita sisihkan dulu dan kita sekarang fokus sama unit TWS-nya. Ini casingnya saya suka, bentuknya simple gitu. Dan tapi untuk teksturnya sayang sekali di sini masih glossy gitu. Kalau ada baret-baret pasti bakal kelihatan banget. Ya plus minus ya. Kalau kita glossy minusnya baret, kalau kita doff gak tahan sama debu. Kena debu dikit pasti bakal kelihatan kalau yang doff. Oke, jadi kayak gini bentuk case dari TWS-nya, simple aja. Di atasnya ada emboss logo dari Soundcore. Oke, mungkin agak susah kelihatan ya. Dan waktu kita buka, tampilannya kayak gini, standar aja untuk TWS. Dan di bagian bawah ada port USB Type-C. Soundcore R100 by Anker ini harganya sekitar 299. Ada juga yang jual 310.000. Jadi tergantung sama tokonya. Kalau saya kemarin kebetulan beli di toko hijau. Review saya kali ini itu sangat subjektif sekali. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, telinga saya sendiri, dan ini adalah opini menurut saya pribadi tentang Soundcore R100 by Anker. Dan oke, jadi itu dia tadi untuk case-nya. Dan sekarang kita bakal lanjut ke TWS-nya. Jadi buat TWS-nya ini bahannya plastik ya. Jadi di sini bahannya full plastik. Dan buat buttonnya itu sayang sekali masih button yang biasa, belum touchscreen. Dan buat build quality-nya ya oke lah ya, nggak ringkih-ringkih banget tapi tetap kerasa plastik banget. Iya, memang plastik. Dan buat pengaturan buttonnya tadi ada di kertas yang di depan yang kelipat itu. Ini bakal saya tunjukin untuk pengaturan buttonnya. Teman-teman bisa pause dulu atau screenshot. Oke, jadi kayak gitu untuk pengaturan buttonnya. Dan walaupun ini buttonnya kayak button biasa gitu, bukan yang touchscreen, tapi tetap responsif, tetap enak, clicky. Saya suka feel ngekliknya, enak banget. Dan untuk marking left dan right-nya itu ada di bagian dalam, ada di sisi dalam dari TWS-nya, ada di bagian sini. Dan ini ear tips yang terpasang itu ear tips yang ukuran medium. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ukuran ear tipsnya. Semakin padat semakin cocok, bukan semakin cocok. Dan di TWS ini tuh tersedia dua mode. Nanti bakal saya jelasin di sound quality-nya. Oke, jadi buat build quality-nya saya di sini bisa kasih ya mungkin 7/10 lah untuk build quality-nya. Nggak ringkih-ringkih banget juga nggak padat-padat banget, standar aja. Dan sekarang kita langsung lanjut ke sound quality-nya. Oke, di sini buat sound quality saya ngetes
pakai lagunya Post Malone, pastinya lagu kesukaan saya. Karena mengingat TWS ini itu basically berfokus pada bass ya. Nanti saya juga jelasin di sini ada 2 mode yang tersedia di TWS-nya. Jadi saya coba dengerin lagu rap hip hop gini dari Post Malone. Yang pertama ada Wow by Post Malone, terus ada Congratulations, lalu juga ada Motley Crue by Post Malone juga. Di sini yang pertama dari bassnya dulu untuk yang mode standar. Jadi di TWS ini ada 2 mode, ada mode standar ya, mode biasa, mode basic. Yang kedua ada mode bass boost. Dari mode standar dulu, bassnya untuk mode standar itu udah terbilang besar banget. Bassnya besar, bulat, panjang, nggak sampai bikin suaranya mendem. Jadi bassnya enak banget, punchy, besar, basset pasti suka. Lalu buat midnya tentu saja ada terasa agak mundur untuk di bagian midnya, karena yang jelas di sini saya rasakan itu karakternya V-shape ya. Bassnya dominan, mid agak mundur dan high agak naik. Lalu buat di vokalnya di sini masih terasa cukup jelas terdengar. Suara rapnya masih cukup enak didengar. Lalu untuk di bagian high-nya, nah di sini untuk di bagian high-nya itu gak tahu kenapa di volume di atas 50%, sekitar 60%, 70% itu mulai kerasa sibilance. Sibilance itu kayak ada suara desis gitu, tapi gak ganggu-ganggu banget. Tapi buat saya yang kupingnya mungkin agak sensitif ya, itu ya kerasa agak ngeganggu sih. Jadi saya ngerasain ada sibilance kayak suara desis gitu. Dan buat high-nya di sini cukup nyaman banget. Bukan tipikal earphone yang punya karakter high nusuk ya, ceringnya tuh ngecering banget, itu enggak. Ini high-nya enak banget, halus, detailnya dapat. Cuma minusnya tadi ada kerasa desis sibilance gitu. Tapi overall buat suaranya ini keren, ini enak banget. Dan sekarang kita beralih ke mode bass boost. Nah, waktu kita masuk mode bass boost ini bassnya gila banget, bassnya gede banget. Jadi di kuping tuh seolah-olah kayak ada geter-geter gitu. Ini bassnya emang nampol sih. Kalau saya bisa bilang bassnya hampir mirip kayak Hikwa ZK6 11-12, bassnya gede banget. Dan yang kerennya, walaupun bassnya gede tapi di mid dan high-nya tuh nggak ke reduce banget. Memang ada sedikit penurunan di bagian high dan mid-nya, tapi nggak begitu signifikan. Jadi ini bagus banget buat teman-teman basshead. Aku yakin pasti kalian selalu aktifin mode bass boost-nya. Ini bassnya emang gede banget. Tapi kalau saya pribadi itu yang mode normal, mode basic itu udah cukup banget. Jadi buat teman-teman yang suka bass, monggo, ini TWS gila banget bassnya. Oke, lanjut buat sound stagingnya. Sound staging di sini kerasa cukup lega, cukup enak, nggak mendem, nggak sempit. Di sini enak ya, standar aja sih, standar harga segini, dan menurut saya itu udah cukup banget sound staging. Lalu buat separasi suaranya, pemisahan instrumen dan vokalnya di sini terasa cukup jelas. Marking left dan right-nya juga presisi. Saya bisa dengerin dengan jelas instrumen mana yang ada di sebelah kanan atau kiri. Itu kalau kalian pakai format audio yang bagus, kalian bisa jelas dengerin. Oke, jadi buat sound quality-nya saya bisa kasih nilai di sini 8/10. Kalau nggak ada sibilance tadi mungkin saya bisa kasih 9/10 ya. Ini suaranya oke banget. Oke, jadi itu dia buat sound quality. Dan sekarang kita lanjut ke mic quality-nya. Oke, jadi kayak gini kualitas suara mic dari Soundcore R100 by Anker. Oke, jadi kayak gini suara mic dari Soundcore R100 by Anker. Oke, jadi saya di sini recordnya pakai bantuan software Adobe Audition. Jadi saya recordnya di sini karena tadi saya coba record di HP itu mic dari earphone-nya nggak kedetect. Akhirnya saya di sini pakai software Adobe Audition. Di sini kita cek. Oh, lagi record guys, jadi nggak bisa dicek. Oke, jadi saya udah pairing ke laptop dan akhirnya baru kedetect. Dan seperti ini kualitas suaranya, teman-teman bisa nilai sendiri. Sekarang saya posisinya lagi ada di indoor, lagi ada di dalam ruangan. Jadi seperti ini kualitasnya, dan posisi earphone-nya itu lagi ada nempel di telinga saya. Lalu tes 1 2 3, jadi teman-teman bisa nilai sendiri kualitas suara mikrofon dari earphone TWS Soundcore R100. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua yang nggak suka punya earphone yang pakai kabel,
ribet, kalian bisa cobain TWS ini. Mungkin device earphone kalian yang punya kabel itu ngebas dan kalian bingung cari TWS yang mungkin punya karakter ngebas juga, teman-teman bisa cobain TWS ini, Soundcore R100 by Anker. Dan untuk kelebihannya, yang pertama yang jelas di sini desainnya ringkes ya, ringkes, desainnya nggak norak, nggak banyak naruh embel-embel logo segala macam. Di sini cuma dikasih emboss doang di bagian atas, itu udah nambah kesan elegan banget. Desain simple, ringkes. Ini juga TWS-nya tergolong ringan. Tadi saya juga coba ngecas dan itu ngecasnya cepat, termasuk cepat, dan baterainya juga awet. Terus kelebihan yang lainnya juga dari sound quality-nya juga udah oke banget, terutama bassnya. Bass saya pasti suka sama TWS ini. Oke, jadi itu dia untuk kelebihannya. Dan oke, jadi sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, bodinya masih glossy, sementara ada earphone lain di harga serupa yang bodinya itu udah ngedoff gitu. Kenapa saya kurang suka sama body glossy? Yang pertama itu kalau jatuh. Jadi saya suka jatuhin barang, dan ketika jatuh itu baretnya pasti kelihatan, apalagi yang warna putih. Jadi mungkin kalau warnanya ngedoff, baret-baret halus bisa sedikit tersamarkan. Kekurangan yang kedua ada di sound quality-nya. Jadi yang saya bilang tadi itu ada kayak desis sibilance gitu di volume di atas 50%, di 60% itu udah kerasa kayak ada desis-desisnya, tapi nggak ngeganggu sih buat penikmat bass. Tapi untuk penikmat detail mungkin agak sedikit terganggu. Selain itu juga di sini mic-nya lumayan oke untuk harga 300.000. Jadi kekurangannya apa lagi kekurangannya? Mungkin dua itu doang yang bakal saya komplain untuk TWS Soundcore R100 by Anker ini. Ya, dua itu doang yang bakal saya komplain. Selebihnya ini TWS oke banget. Dan jadi itu dia review saya tentang Soundcore R100 by Anker ini. Jadi penilaian ini sangat subjektif. Ini berdasarkan pengalaman saya dan telinga saya ketika menggunakan TWS ini. Oke, segitu aja dulu untuk videonya. Like kalau kalian suka, bisa komen juga di bawah kalau ada yang mau ditanyain. Boleh di-share videonya buat teman-teman kalian mungkin yang lagi cari headset bass. Dan jangan lupa subscribe buat support channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.